Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan seputar revisi buku pedoman menulis dan membaca Al-Quran dalam huruf Braille yang diterbitkan oleh Badan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran pada tahun 2011. Sebagaimana kita ketahui, setelah adanya buku pedoman tersebut, kemudian ditulislah Al-Quran. Ditulis naskah Al-Quran lengkap 30 juz. Kemudian dilakukan pentasihan pada tahun 2012 dan 2013. Dalam pentasihan yang dilakukan oleh para pentasih, baik dari mahasiswa Lajnah maupun dari lembaga pendidikan tunanetra atau juga para penerbit Al-Quran, yaitu dari Yayasan Penyantun Wiataguna Bandung, kemudian dari Balai Penerbit Braille Indonesia Abioso Bandung, dan juga dari Yayasan Raudhatul Maghfufin Jakarta. Kemudian juga dari Yakitunis, Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yogyakarta. Waktu itu yang hadir adalah saya bersama dengan Saudara Ahmad Maskuri SPD dan Saudara Masruri Abdullah SEI. Kemudian dari Semarang, yaitu dari Sahabat Mata, hadir 2 orang perempuan. Dalam pertemuan itu, setelah pembukaan kemudian disampaikanlah pengarahan tentang perlunya atau seputar rencana revisi buku pedoman menulis dan membaca Al-Quran dalam huruf Braille yang diterbitkan tahun 2011. Setelah itu diadakan pandangan umum dari para peserta. Peserta dari Surabaya yaitu Saudara Zainul Mutakin mengusulkan adanya penambahan tanda-tanda terutama untuk bacaan gharib, dan dia juga menyampaikan adanya tulisan yang sulit untuk dibaca dan menimbulkan kekeliruan, yaitu tulisan dalam surat Al-Baqarah ayat 167, tabarro'u, yang dibaca dengan tabarrowa. Kemudian saya juga menyampaikan pandangan perlunya ditinjau kembali tentang penulisan huruf hamzah yang telah diputuskan dalam buku pedoman, yaitu mengikuti Rasem Usmani. Saya juga menyampaikan bahwa saya pernah menyimak seorang tunanetra yang belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran, yaitu Saudara Pangirono dari Kedoya, Jakarta Barat, yang saya simak melalui handphone sewaktu membaca surat Al-Muzammil ayat 20, yaitu lafaz fakro'u, dia membacanya fakrowa. Dia saya suruh menghijah, dia menghijah fa fathah, alif qaf sukun, ro fathah, tasdid, wawu alif, fakrowa. Saya minta untuk mengamati, tapi dia tidak bisa menemukan, dan akhirnya saya jelaskan bahwa titik
yang dianggap tasid, dianggap titik ke-6, coba diamati sekali lagi. Titik ke-6 atau titik ketiga. Setelah dia amati kembali, baru dia menyadari itulah titik ketiga yang sebenarnya huruf hamzah tanpa tumpangan. Sehingga yang benar dibaca faqra'u. Kemudian pandangan yang lain perlunya untuk menyampaikan, perlunya ada revisi. Dan juga disampaikan bahwa Al-Quran yang beredar itu masih ada yang salah tulis. Saya menyarankan kalau ada Al-Quran yang salah, hendaklah dilubangi sehingga tulisan itu hilang. Karena kalau tidak dihilangkan, para pembaca yang awam tetap akan membacanya dan kadang-kadang tidak mengetahui kalau itu satu kesalahan. Kalau itu dilubangi atau dihilangkan, maka dia akan mencari atau bertanya. Karena Al-Quran yang disampaikan masih ada salah, itu adalah Al-Quran terbitan sebelum adanya revisi. Saya memperkirakan para penerbit mungkin menghabiskan stok yang ada, sehingga belum mencetak Al-Quran yang baru yang sesuai dengan buku pedoman tersebut. Tetapi saya mengetahui seperti dari Yayasan Raudhul Mahfudhin yang menerbitkan dengan komputer, maka dia dengan mudah akan menyesuaikannya, mengadakan perubahan-perubahan. Berbeda dengan Yayasan Penyantun Wiataguna yang menulis menggunakan singplet atau dengan braille press. Untuk mengadakan perubahan memang cukup sukar atau cukup berat, ya. Apalagi kalau ada penambahan huruf, ya. Tapi kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang mereka keluhkan adalah adanya salah tulis. Maka dalam pertemuan pertama telah disimpulkan perlunya ada revisi buku pedoman menulis dan membaca Al-Quran dalam huruf Braille tersebut. Maka dalam pertemuan kedua, kebetulan dari YG Tunis untuk saudara Ahmad Maskuri SPD mengalami sakit. Dan saya sendiri waktu itu juga tidak enak badan, sehingga saya juga minta pamit. Maka yang berangkat dari YG Tunis adalah saudara Supriyatun SPDI, guru Madrasah Sanawiyah luar biasa bagian A YG Tunis, dan saudara Hervianto SPDI, guru daripada SLB A YG Tunis. Pada kesempatan pertemuan yang kedua ini, khususnya mengenai penulisan hamzah, diadakan penjajakan melalui uji kesulitan, ya. Jadi dalam sidang itu ditawarkan bentuk-bentuk penulisan hamzah yang ditawarkan, kemudian dari peserta sidang menyatakan itu mudah atau sukar. Seperti penulisan hamzah yang ditulis tanpa tumpangan sudah harokat fathah, seperti ro'ufun ditulis dengan hamzah titik ketiga, maka peserta sidang menyatakan itu adalah sukar untuk dibaca. Kemudian penulisan misalnya seperti ru'ya, ya, ditulis dengan hamzah titik ketiga, itu juga dianggap sulit. Ditawarkan pula seperti penulisan ri'ya, ditulis dengan hamzah titik ketiga, itu juga mayoritas peserta menyatakan sulit. Kemudian ru'usakum dengan hamzah titik ketiga, itu juga sulit untuk dibaca.
Lafadz mutakiin atau mutakiun ditulis dengan hamzah titik ketiga itu tidak disatakan sulit. Sebagai kesimpulannya, sebagaimana disampaikan oleh Saudari Supriyatun SPDI dan Saudara Hervianto SPDI kepada saya, karena dia sepulang dari mengikuti sidang bahwa itu dilakukan dan diambil keputusan. Ya. Dia membawa hasil keputusannya, yaitu bahwa huruf hamzah yang terletak setelah harokat fathah, kasroh, dhammah atau sukun, maka ditulis tidak mengikuti rasm Utsmani. Kemudian hamzah di tengah kata yang terletak setelah huruf mad yang ditulis dengan titik ketiga atau hamzah tanpa tumpangan apabila dia berharokat fathah. Nah, itulah hasil keputusan daripada pertemuan yang kedua. Kemudian dalam pertemuan yang kedua, setelah pembukaan, diadakan ceramah ilmiah yang disampaikan oleh Saudara Dr. Ridwan Effendi. Dalam penyampaiannya, itu dia mengadakan penelitian tentang perbandingan atau bagaimana tanggapan para tunanetra terhadap Al-Quran Yakitunis dan Al-Quran yang mengikuti revisi. Menurut Saudara Dr. Ridwan Effendi, bahwa untuk daerah Bandung dan Jakarta, pendukung kepada Al-Quran Yakitunis, yaitu yang mengikuti penulisan hamzah menggunakan kaidah, adalah 75%. Nah, untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Saudara Ridwan Effendi minta tolong atau menugaskan kepada Saudara Ahmad Maskuri SPD. Dan hasil yang dilaporkan kepada Saudara Ridwan Effendi bahwa pendukung Yakitunis di daerah istimewa Yogyakarta adalah 40%. Hal ini memang cukup mengagumkan bahwa Yakitunis berada di Yogyakarta, tapi pendukung terhadap Yakitunis hanya 40%. Sedangkan wilayah Bandung dan Jakarta malah mendukung mendukung terhadap Al-Quran terbitan Yakitunis itu 75%. Nah, demikianlah mengenai hasil pertemuan yang kedua. Dalam pertemuan yang ketiga, alhamdulillah saya bisa hadir, tetapi Saudara Ahmad Maskuri belum bisa hadir karena sakit beliau belum kunjung sembuh. Sehingga saya berangkat bersama dengan Saudara Hervianto SPD dan bersama dengan Gunarso, ya, seorang awas bukan tunanetra, guru SLBA Yakitunis. Nah, pada kesempatan itu disampaikan sesuai dengan hasil pertemuan yang kedua, sehingga ditetapkanlah ya bahwa pedoman menulis dan membaca Al-Quran dalam huruf Braille mengenai penulisan hamzah diadakan revisi, yaitu bahwa penulisan huruf hamzah yang di tengah kata terletak setelah harokat fathah, kasroh, dhammah atau sukun, maka ditulis tidak mengikuti rasm Utsmani. Sedangkan hamzah di tengah kata yang terletak setelah huruf mad yang ditulis dengan titik ke satu apabila hamzah tersebut berharokat fathah. Nah, demikianlah. Dan ini sebagai dasar penulisan Al-Quran yang akan ditasih pada tahun depan, yaitu pada tahun
2022. Kalau kita perhatikan, kita jabarkan tentang keputusan penulisan hamzah itu, maka boleh dikatakan semuanya mengikuti penulisan hamzah. Kalau kita cermati, seperti hamzah yang terletak setelah harokat fathah. Contohnya seperti ro'ufun yang dalam Rasm Utsmani ditulis dengan hamzah tanpa tumpangan, maka dalam Al-Quran Braille ditulis dengan hamzah di atas wawu, titik 1, 2, 5, 6. Kemudian yang kedua, lafaz ri'ya dalam surat Maryam yang dalam Rasm Utsmani ditulis dengan hamzah tanpa tumpangan, maka dalam Al-Quran Braille ditulis dengan hamzah nabroh titik 1, 3, 4, 5, 6. Yang ketiga, lafaz ru'ya yang dalam Rasm Utsmani ditulis dengan hamzah tanpa tumpangan, dalam Braille ditulis dengan hamzah di atas wawu, titik 1, 2, 5, 6. Kemudian tulisan ru'us sahum dalam Rasm Utsmani ditulis dengan titik ketiga, maka dalam Al-Quran Braille ditulis dengan hamzah di atas wawu, titik 1, 2, 5, 6. Kemudian penulisan muttaqiin yang dalam Rasm Utsmani ditulis dengan hamzah tanpa tumpangan, maka dalam Al-Quran Braille ditulis dengan hamzah di atas nabroh, titik 1, 3, 4, 5, 6. Dalam lafaz muttaqiun yang mana dalam Rasm Utsmani juga ditulis tanpa tumpangan, maka dalam Braille ditulis dengan titik 1, 3, 4, 5, 6 hamzah nabroh. Kemudian hamzah dalam lafaz seperti lafaz Israil, yaitu hamzah berharokat kasroh yang terletak setelah huruf mat, yang dalam Al-Quran Rasm Utsmani ditulis dengan hamzah tanpa tumpangan, maka dalam Al-Quran Braille ditulis dengan hamzah di atas nabroh, titik 1, 3, 4, 5, 6. Dan dalam lafaz yuro'un yang dalam Al-Quran Utsmani ditulis tanpa tumpangan, maka dalam Al-Quran Braille ditulis dengan huruf hamzah di atas wawu, yaitu titik 1, 2, 5, 6. Dan lain-lainnya, sehingga ini kalau dicermati hampir semua itu tidak mengikuti Rasm Utsmani. Karena yang mengikuti Rasm Utsmani mungkin hanya beberapa kata, ya. Misalnya lafaz ri'ya tadi, tapi dalam Rasm Utsmani ada yang tulis di atas nabroh seperti bi'sa. Hamzah yang setelah dhammah dan berharokat sukun juga ada yang tulis di atas wawu seperti al-mu'minu dan sebagainya. Benarlah seperti yang disampaikan oleh Bapak Kiai Sukri Ghazali pada musyawarah kerja ulama Al-Quran pada tahun 1977, bahwa dalam Rasm Utsmani hamzah itu tidak bisa dikaidahkan karena bentuknya seperti sama tetapi penulisannya bisa berbeda. Nah, demikianlah antara lain, dan ini sebagai dasar penulisan naskah Al-Quran 30 juz yang akan ditashih pada tahun 2022. Nah, demikianlah yang kami sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan menjadi pengertian bagi kita semuanya, dan harapan dari warga tunanetra Indonesia secara keseluruhannya mengharapkan ada semacam Al-Quran yang baku dengan satu bentuk penulisan. Ini juga sesuai dengan
tujuan pertama diadakan penyeragaman Al-Quran dalam huruf Braille yang telah dicanangkan atau direncanakan, yaitu pada tahun 1977 dalam Muker ketiga Ulama Al-Quran Indonesia oleh Badan Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Kementerian Agama RI. Sekian yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.